Vladimir Putin memperluas perang melawan Ukraina dan siap merebut wilayah baru. Sementara seluruh dunia memperhatikan perang di Timur Tengah dan KTT Donald Trump serta Xi Jinping, Vladimir Putin diam-diam menandatangani dekret tentang pembagian paspor Rusia kepada penduduk Transnistria, wilayah Moldova yang diduduki. Jika Anda berpikir ini hanyalah prosedur birokrasi, saya akan jelaskan sekarang mengapa ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena sebelumnya di Rusia telah disahkan undang-undang yang memungkinkan Vladimir Putin mengirim pasukan ke negara manapun untuk melindungi warga Rusia. Dan intelijen sudah memperingatkan bahwa setelah Donbas, Vladimir Putin siap mencoba merebut Odessa yang berbatasan langsung dengan Transnistria itu. Jadi mari kita mulai dengan membahas apa sebenarnya Transnistria itu. Karena banyak orang hanya terbiasa mendengar bahwa ada semacam zona abu-abu di Moldova dan hanya itu. Dan penting juga untuk diingat bahwa episode-episode saya diterjemahkan ke banyak bahasa. Jadi penting bagi semua orang yang menonton episode ini untuk memahami konteksnya. Jadi, Transnistria adalah sebidang tanah sempit yang terletak di antara sungai Dnister di Moldova dan perbatasan Ukraina. Secara resmi, wilayah ini adalah bagian dari Moldova. Namun, sejak tahun 1992, wilayah ini berfungsi sebagai negara semu yang terpisah dan tidak diakui dengan dukungan dari Rusia. Jumlah penduduk di sana secara resmi sekitar 350.000 orang, mayoritas berbahasa Rusia. Sejak tahun 1992, pasukan Rusia ditempatkan di sana. Secara resmi berjumlah sekitar 1.500 orang. Dan di sana juga terdapat gudang amunisi Soviet yang sangat besar, benar-benar sangat besar. Dan baru-baru ini, Vladimir Putin menandatangani dekret yang secara efektif membuka jalan yang dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia bagi semua penduduk dewasa di Transnistria. Itu adalah puluhan ribu calon tentara dalam perang melawan Ukraina. Langkah Kremlin ini bukanlah hal yang baru. Ini bukanlah alat baru dalam arsenal geopolitiknya, melainkan kelanjutan dari apa yang disebut kebijakan pasporisasi, yang telah digunakan Rusia selama bertahun-tahun untuk mendestabilisasi kawasan pasca Soviet. Moskow sudah menerapkan skenario serupa pada musim panas 2008 di Abkhazia dan Ossetia Selatan menjelang invasi militer ke Georgia, serta di Donbas dan Crimea sebelum dimulainya agresi besar-besaran terhadap Ukraina. Ini sangat penting, harus dicatat dengan sejelas mungkin. Abkhazia dan Ossetia Selatan. Tahun 2008, Rusia awalnya membagikan paspor kepada penduduk setempat, kemudian mengumumkan adanya ancaman terhadap warganya di wilayah tersebut, lalu mengirimkan pasukan dan memulai perang. Crimea dan Donbas pada periode 2014 hingga 2022 polanya persis sama, paspor Rusia. Lalu pengumuman tentang dugaan ancaman terhadap warga negara. Pasukan. Теперь вот Приднестровье. Dan kita di sini pada tahap pertama yaitu paspor. Selanjutnya logikanya sudah jelas. Selain itu, Duma Negara Federasi Rusia sudah menyiapkan mekanisme legislatif untuk langkah selanjutnya. Pada tanggal 13 Mei tahun ini, Duma Negara Federasi Rusia secara resmi mengizinkan Vladimir Putin untuk mengirimkan tentara ke negara lain demi melindungi warga negara Rusia. Ini adalah undang-undang yang berlaku, dan logikanya seperti ini. Warga negara Rusia di Transnistria, karena kamu sendiri yang membagikan paspor Rusia kepada mereka, kamu sekarang memiliki dasar hukum untuk melakukan intervensi militer. Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan Rusia yang sekarang menjadi Sekretaris Dewan Keamanan, sudah mengucapkan kata-kata yang penting untuk dicatat. Berikut kutipannya. Lebih dari 220.000 warga negara Rusia tinggal di Transnistria yang kepentingan dan keamanannya terancam akibat tindakan sembrono dan tidak bertanggung jawab dari Kiev dan Chisinau. Jika diperlukan, Rusia akan mengambil semua langkah yang diperlukan dan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi mereka. Dan yang paling penting, Shoigu menambahkan, retorika pimpinan Moldova terhadap Transnistria semakin mirip dengan pernyataan otoritas Ukraina tentang Donbas setelah tahun 2014. Kalimat ini semakin mengingatkan pada Donbas setelah tahun 2014. Itulah formulasi yang sama. Retorika inilah yang digunakan Rusia sebelum invasi ke Ukraina, kata demi kata. Struktur ancamannya identik. Dan mereka yang mengikuti peristiwa tahun 2021 sampai 2022 pasti merasakan deja vu. Namun di sini penting untuk tetap berpikir jernih. Rusia memiliki masalah yang sangat serius dengan Transnistria. Sekitar 1.500 tentara Rusia ditempatkan di Transnistria.
Hanya sekitar 100 dari mereka yang benar-benar orang Rusia. Sisanya adalah warga lokal Transnistria yang diberi paspor Rusia. Mereka punya rumah sendiri di sana, keluarga sendiri, dan itu bukan korps tentara ekspedisi yang siap tempur. Bukan, itu adalah garnisun yang terdiri dari penduduk lokal dengan paspor Rusia. Apakah mereka siap benar-benar berperang? Itu masih menjadi pertanyaan. Ada masalah yang lebih mendasar lagi. Antara Rusia dan Transnistria ada Ukraina. Rusia tidak memiliki koridor darat ke garnisunnya. Setelah tahun 2022, Ukraina sepenuhnya menutup perbatasan. Pengiriman bala bantuan melalui darat tidak mungkin dilakukan. Ini berarti bahwa jika terjadi konflik nyata, Rusia akan terjebak dengan 1.500 tentara yang sebenarnya terisolasi, yang tidak dapat menerima amunisi maupun bala bantuan. Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa sehari sebelumnya Moldova telah memperkenalkan rencana baru untuk reintegrasi Transnistria. Ini adalah yang pertama sejak tahun 2003. Dan di sini, Shoigu ketika berbicara tentang fakta bahwa ternyata Chisinau bertindak sama seperti Kiev setelah tahun 2014, maksudnya adalah tentang hal ini. Tentang fakta bahwa wilayah tersebut harus dikembalikan dan direintegrasikan ke dalam Moldova. Kishinev tidak lagi menganggap Rusia sebagai mitra dalam negosiasi seperti yang terjadi sebelumnya. Meskipun terdengar aneh, dulu Kishinev menganggap Moskwa sebagai mitra dalam negosiasi tentang apa yang harus dilakukan dengan Transnistria. Padahal orang Rusia telah menduduki wilayah itu. Jadi, dokumen tersebut, yaitu rencana reintegrasi Transnistria, dengan jelas menetapkan, kutipan, Republik Moldova adalah satu-satunya subjek hukum internasional dan wilayah kawasan Transnistria merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Moldova. Perlu saya catat, Moldova telah keluar dari CIS, mengadopsi strategi militer hingga tahun 2035 dan menyebut Rusia sebagai ancaman utama. Dan mereka telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Namun mereka masih memiliki masalah Transnistria ini. Nah, di sini muncul pertanyaan. Lalu apa gunanya pasporisasi Rusia jika opsi militer memang benar-benar tidak ada? Jawabannya adalah tekanan. Tekanan psikologis, diplomatik, informasional, dan militer. Artinya, Moskwa mengatakan kepada Chisinau, jangan terburu-buru dengan reintegrasi ini, kalian tidak perlu melakukannya. Dan Moskwa mengatakan kepada Barat, kami juga memiliki alat tekan di wilayah ini. Dan Moskwa juga mengatakan kepada audiens dalam negeri bahwa kami tidak menyerah, kami sedang berekspansi, orang-orang kami ada di mana-mana, kami tidak terjebak dalam perang, kami bahkan masih bisa membuka front berikutnya, dan sebagainya. Namun juga perlu diingat bahwa Vladimir Putin tidak melepaskan ambisinya untuk menguasai Kiev dan Odessa. Media Inggris Financial Times dengan mengutip sumbernya sendiri kemarin mengungkapkan posisi Kremlin terhadap Ukraina. Dan menurut data dari para jurnalis, Komando Militer Federasi Rusia telah meyakinkan Vladimir Putin tentang kemungkinan merebut wilayah Donbas dan Luhansk. Setelah itu, Vladimir Putin berencana untuk memperluas klaim teritorialnya terhadap Ukraina, termasuk Odessa, untuk menghubungkan jalur darat ini dengan Transnistria. Namun, dalam format seperti apa klaim teritorial ini akan dilakukan? Apakah melalui tekanan politik atau upaya serangan? Hal itu masih belum jelas. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.